Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan materi topik penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi. Ya, jadi kita sudah membahas perlakuan akuntansi atau penyajian laporan keuangan konsolidasi ketika kepemilikan induk terhadap anak itu 100%, di mana biaya perolehan investasi yang dilakukan oleh induk untuk memperoleh ekuitas anak itu pada nilai buku. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi bagaimana kalau biaya perolehan investasi yang dilakukan oleh induk terhadap untuk memiliki semua equity anak itu lebih besar daripada nilai bukunya. Nah, ketika investasi dilakukan induk terhadap anak, di mana harga perolehan atau biaya perolehan investasi atau harga beli investasi itu lebih besar daripada nilai buku ekuitas anak, maka akan muncul selisih. Ya, nah selisih ini akan dialokasikan baik itu karena adanya kenaikan atau penurunan nilai wajar aset, atau bisa juga dialokasikan pada goodwill. Ketika konsolidasi atas laporan keuangan akan dilakukan, ya, maka alokasi atas selisih tersebut harus dihapuskan. Jadi pada dasarnya induk itu akan mencatat jurnal sehubungan dengan investasi yang dilakukannya terhadap anak. Ya, mulai dari awal ketika induk memperoleh semua equity anak, induk akan mencatat penambahan investasi dalam saham PT anak, ya. Jadi ini akan dicatat oleh induk, ya. Jika yang dibayarkan secara tunai, maka induk akan mencatat adanya pengurangan kas. Kemudian selama tahun pertama beroperasinya, anak itu akan memperoleh laba atau bisa juga rugi. Ya, ketika anak memperoleh laba, maka induk akan mengakui laba anak sebagai pendapatannya, ya, sebagai pendapatan laba dari anak. Ya, ketika anak memperoleh laba, maka induk akan mencatat, ya, akan mencatat adanya penambahan investasi. Jadi induk akan mencatat adanya penambahan investasi dalam saham PT anak, ya, di posisi debit, sedangkan kreditnya adalah pendapatan dari anak. Demikian juga ketika anak membagikan dividen, ya, induk akan mencatat penerimaan dividen dari anak. Dalam posisi kepemilikan induk terhadap anak 100%, artinya semua dividen yang dibagikan oleh anak itu miliknya induk. Ya, sehingga ketika anak membagikan dividen, maka induk akan mencatat, ya, adanya penerimaan kas dari penerimaan dividen tersebut. Oke, kemudian kreditnya itu adalah seolah-olah mengurangi investasi dalam saham PT anak. Ya, sehingga, ya, pada dasarnya, ya, per 31 Desember pada akhir tahun harusnya nilai investasi yang akan disajikan oleh induk dalam neraca saldonya itu bisa dikalkulasi dari transaksi-transaksi yang dicatat, ya, pada awal tahun, ya, pada saat investasi itu dilakukan. Kemudian pada akhir tahun adanya penambahan investasi atas pengakuan laba dari anak. Kemudian ada pengurangan investasi atas pengakuan pembayaran dividen atau penerimaan dividen dari anak. Oke. Kemudian pada pembukuan induk, ya, pada pembukuan induk, akun investasi dalam saham PT anak ketika biaya perolehan investasi lebih besar daripada nilai buku, maka nilai investasi dalam saham PT anak yang sudah dicatat oleh induk itu termasuk selisih, ya. Oke. Jadi kalau misalnya selisih tersebut dialokasikan kepada aset, ya, kita asumsikan misalnya adanya kenaikan nilai aset. Ya, artinya apa? Artinya beban penyusutan atau perhitungan penyusutan untuk aset yang mengalami kenaikan tersebut juga akan bertambah penyusutannya. Ya. Begitu juga ketika uh, ketika perusahaan mengakui adanya goodwill. Ketika goodwill diakui sebagai aset tidak berwujud, maka konsekuensinya, ya, aset tidak berwujud tersebut harus diamortisasi. Ya. Jadi bisa jadi goodwill diamortisasi pada penurunan nilai dari goodwill tersebut. Kita lihat case-nya. Nah, untuk
menghapus bukukan alokasi selisih ya. Jadi alokasi selisih di sini bisa terjadi karena kenaikan aset ya, bisa juga karena adanya goodwill tadi ya. Maka ya kita memerlukan satu jurnal tambahan per 31 Desember. Apa itu? Yaitu penyesuaian untuk alokasi selisih. Jadi untuk alokasi selisih hanya untuk aset tetap dan goodwill yang mengalami perubahan nilai wajar, baik itu kenaikan ataupun penurunan. Nah, ini kasusnya kalau misalnya alokasi selisih tersebut terjadi karena kenaikan nilai wajar aset ataupun goodwill. Ya, maka jurnal penyesuaian untuk alokasi selisihnya itu adalah pendapatan dari anak pada investasi dalam saham PT Anak. Ya, artinya apa? Artinya ketika terjadi kenaikan nilai wajar terhadap aset ataupun karena adanya goodwill, ya, maka kita memerlukan jurnal untuk mengakui penghapus bukuan alokasi selisih. Ya, jurnalnya adalah ini. Ya, pendapatan dari anak pada investasi dalam saham PT Anak. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2001, induk membeli semua saham PT Anak sebesar Rp387.500.000. Di mana ya, di mana dari nilai 387.500.000 ini dibayar secara tunai 300 ya, artinya sisanya itu sebesar 87.500 itu dibayar dengan menggunakan wesel. Nah, berikut ini adalah daftar saldo masing-masing perusahaan per 31 Desember 2001. Oke, coba lihat ya. Jadi penggabungan itu dilakukan pada awal tahun, yaitu 1 Januari 2001. Ya, artinya pada tanggal 1 Januari induk ya akan mencatat pembelian saham pada anak. Ya. Kemudian dalam rentang 1 tahun ya, baik itu induk maupun anak beroperasi. Ya, ketika mereka melakukan transaksi keuangan, ya baik itu penerimaan ataupun pengeluaran kas, induk akan mencatat transaksinya sendiri, begitu juga dengan anak. Ya, setelah mereka mencatat, mereka melakukan posting sampai dengan menyajikan neraca saldo. Nah, berikut ini adalah daftar saldo per akhir tahun, per 31 Desember 2001. Ya, baik itu induk, milik induk maupun anak. Ya, jadi kalau dilihat di sini datanya masih bentuk daftar saldo. Ya, artinya ketika kita akan menyajikan dalam bentuk kertas kerja, ya langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengelompokkan transaksi-transaksi atau akun-akun ini ke dalam kelompok laporannya masing-masing. Ya, jadi tinggal alokasikan nanti mana yang masuk dalam laporan atau mana yang masuk dalam bagian laba rugi, mana yang masuk dalam bagian laporan perubahan ekuitas, dan mana yang masuk dalam bagian laporan posisi keuangan. Ya, oke. Informasi berikutnya diketahui bahwa pada tanggal kombinasi bisnis, seluruh aset dan liabilitas anak itu menunjukkan nilai sebesar nilai bukunya. Ya, artinya semua aset itu sudah menunjukkan nilai bukunya itu sama dengan nilai wajarnya, kecuali ya, kecuali untuk persediaan ya, persediaan sebesar 5 juta lebih besar daripada nilai bukunya. Oke. Jadi nilai wajar persediaan ya, persediaan itu memiliki nilai wajar lebih besar 5 juta daripada nilai bukunya. Ya, misalkan nilai bukunya 75 juta, berarti nilai wajarnya yang akan tampil itu harusnya adalah 80. Kemudian nilai tanah ya. Nilai wajar tanah sebesar 10 juta lebih besar daripada nilai bukunya. Ya, 10 juta lebih besar daripada nilai bukunya. Ya. Lalu nilai wajar bangunan dan peralatan ya, itu memiliki nilai lebih besar 60 juta daripada nilai bukunya. Ya. Kemudian ada goodwill. Ya, artinya ya, nilai selisih sebesar 87.500.000 itu akan kita alokasikan nanti pada kenaikan persediaan sebesar 5 juta, kenaikan nilai tanah 10 juta, kenaikan bangunan dan peralatan 60 juta, lalu ada goodwill sebesar 12.500.000 rupiah. Lalu informasi berikutnya, ya, diketahui bahwa gedung dan peralatan itu memiliki umur ekonomi 10 tahun sejak tanggal kombinasi bisnis dan disebutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Oke.
Ya, jadi ini harus difahami. Ya, jadi asumsinya bangunan peralatan ya menggunakan penyusutan dengan metode garis lurus ya di mana umur ekonomisnya 10 tahun tanpa nilai sisa. Sedangkan goodwill ya umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan mengalami penurunan nilai tiap tahunnya. Oke, kita akan amortisasikan goodwill itu dengan umur ekonomis 5 tahun. Tahun berjalan ya, selama tahun eh, induk itu akan mengakui laba ya, mengakui laba dari anak sebesar 50 juta. Ya, jadi data ini nanti silakan lihat dari data neraca saldo ya. Di neraca saldo itu ada data mengenai berapa labanya anak. Kemudian anak juga membagikan dividen. Ya, jadi induk itu akan mencatat kas pada investasi dalam saham PT Anak. Ya, jadi ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dividen dan ayat jurnal untuk mengakui pendapatan laba itu biasanya tercatatnya per akhir tahun. Pada akhir periode akuntansi per 31 Desember. Jadi kalau yang tadi saat perolehan itu awal tahun 1 Januari, tapi pengakuan dividen dan pengakuan laba itu akhir periode akuntansi. Ya, oke dari sini ya hitung kenaikannya. Tadi katanya 387 juta itu akan dialokasikan kepada kenaikan ya, kenaikan persediaan ya, kemudian kenaikan nilai tanah dan kenaikan bangunan. Sisanya adalah pada goodwill. Nah, ini tadi ya, artinya per 31 Desember kita akan karena ini ada alokasi ya, selisih ya, maka ini akan kita buat jurnal penyesuaian untuk alokasi selisihnya. Oke, yang pertama yang akan kita catat adalah untuk persediaan. Jadi karena persediaan tidak mengalami penyusutan, ya maka nilai yang kita sesuaikan adalah semuanya. Ya, jadi asumsinya semua aset, semua persediaan itu akan terjual dalam tahun berjalan. Ya, sehingga ini adalah penyesuaian untuk selisih persediaan. Ya, pendapatan dari anak pada investasi dalam saham anak. Ya, ingat kondisinya adalah persediaan mengalami kenaikan, ya kenaikan sebesar 5 juta di atas nilai bukunya. Ya, nilai wajar persediaan itu 5 juta lebih besar daripada nilai bukunya. Maka nilai yang kita sesuaikan untuk persediaan itu adalah semuanya dengan asumsi bahwa semua persediaan ini akan terjual. Oke, tanah tidak ya. Tanah tidak. Hanya untuk aset lancar, ya. Untuk bangunan dan peralatan, kita akan lakukan penyesuaian ya, selisih. Ini sebesar apa tadi katanya di depan teorinya? Sebesar beban penyusutan. Ya. Sehingga untuk penyesuaian bangunan peralatan itu kita hitung berdasarkan besarnya penyusutannya. Ya, jadi harga perolehannya 60 juta, ya. Kenaikannya sebesar 60 juta dibagi dengan umur ekonomi 10 tahun, jadi 6 juta. Sehingga penyesuaian untuk amortisasi selisih bangunan dan peralatan itu adalah pendapatan dari anak pada investasi dalam saham anak sebesar penyusutannya 6 juta ini. Kemudian untuk goodwill, ya, goodwill juga mengalami penurunan nilai, ya, berdasarkan informasi tadi. Dikatakan bahwa umur ekonomis goodwill itu adalah 5 tahun. Dan goodwill, ya, itu memiliki nilai sebesar 12.500.000. Jadi kita tinggal bagi aja. Ya, artinya amortisasi goodwill itu adalah sebesar 12.500.000 dibagi dengan 5. Berarti per tahunnya itu adalah 2.500.000. Dan ini juga akan kita sesuaikan. Ya, penyesuaian untuk amortisasi selisih goodwill. Ya, jurnalnya apa? Pendapatan dari anak pada investasi dalam saham anak. Sebesar apa? Sebesar amortisasi per tahunnya. Ya, jadi hanya untuk aset yang mengalami penyusutan. Jadi semua aset sih sebenarnya ya, kecuali tanah. Ya, kalau tanah kan tidak. Ya, jadi kita khusus tanah kita tidak lakukan penyesuaian. Oke. Dari sini kita harusnya kita sudah bisa hitung nilai investasi yang akan muncul per 31 Desember ya, apakah sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya ya. Oke, nanti silakan cek ya.
silakan cek apakah nilai investasi ini sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Ya, tinggal kalkulasi aja nanti, ya. eh, untuk akun investasinya. Begitu juga dengan akun pendapatan dari anaknya. Oke, ya. Dari data neraca saldo tadi, seperti yang Ibu bilang tadi, silakan masukkan dalam kolom kertas kerjanya, sesuaikan menurut bagian laporannya. Ya, mana yang masuk dalam bagian laba rugi, mana yang masuk dalam bagian laporan perubahan ekuitas, dan mana yang masuk dalam bagian laporan posisi keuangan. Perhatikan hubungan antar laporan seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ya, oke. Fokus kita berikutnya adalah kalau data daftar saldonya sudah masuk, fokus kita berikutnya adalah kita mau ke kolom eliminasi. Ya, sama seperti yang kemarin. Ya, kita akan lakukan eliminasi ya untuk akun-akun yang memiliki hubungan. Apa saja? Oke, salah satunya adalah ini pendapatan dari anak, ya. Pendapatan dari anak, saldo lapanya kan kredit ya. Berarti waktu di eliminasi dia akan masuk ke debit sini. Akun kontranya apa? Akun kontranya adalah dividen. Ya. Berarti akan ada selisihnya akan ada pengalokasian ke investasi. Kemudian apa lagi? Kemudian modal saham. Ya, modal sahamnya 200, saldo labanya ya. Kemudian investasi di sini. Ya. Ada selisih tadi kan? Karena nilai buku equity-nya adalah 300 ya. Investasi yang kita hapuskan di sini adalah sebesar nilai awal. Berapa nilai awal yang tadi? 387.500.000. Berarti akan ada selisih di sini. Ada selisih. Oke, kita masuk ke jurnal itunya aja deh. Ya, kita masuk ke jurnal eliminasi. Ya. Ini adalah eliminasi untuk pendapatan dan dividen tadi. Ya. Kemudian eliminasi untuk saldo investasi awal dan equity anak. Oke. Yang Ibu bilang tadi ya. Jadi ada selisih sebesar 87.500. Lalu eliminasi yang ketiga, selisih ini akan kita alokasikan. Kemana? Tadi, pada kenaikan nilai persediaan, kenaikan tanah, kenaikan bangunan dan peralatan, lalu goodwill. Oke, ini ya. Jadi selisihnya ketika akan dieliminasikan, selisih yang kita kreditkan, ya, kita alokasikan pada kenaikan nilai aset. Oke, coba perhatikan ini, ya. Jadi pada saat kenaikan nilai persediaan yang kita kreditkan, di sini ya, yang kita kreditkan itu adalah beban pokok penjualan, bukan persediaannya. Karena asumsinya barang sudah laku terjual. Ya. Oke, nah sekarang logikanya, ya. Oh, asetnya naik nih, ya. Fix asetnya naik, ya. Fix asetnya naik untuk tanah dan untuk bangunan dan peralatan itu sebesar 60. Lalu ada goodwill. Artinya per 31 Desember ya akan ada perhitungan penyusutan ya. Jadi bangunan peralatan tuh naik tuh harga perolehan 60 juta. Berarti ada tambahan untuk beban penyusutan bangunan dan peralatan ya. Jadi di tahun di akhir tahun 31 Desember kita akan hitung beban penyusutan khusus untuk aset yang mengalami kenaikan ini. Ya, jadi ada perhitungan beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6 juta. Ya. Begitu juga dengan goodwill. Ya, kita akan hitung ya penurunan nilai goodwill. Ya. Jadi untuk amortisasi goodwill ya kita buat jurnalnya kerugian penurunan goodwill sebesar 2.500.000 pada goodwill. Ya. Jadi goodwill tadi asumsinya adalah memiliki umur ekonomis 5 tahun. Oke. Jurnal eliminasinya sudah. Kemudian
jurnal penyusutan untuk kenaikan nilai wajar bangun dan peralatannya sudah, jurnal amortisasi atas selisih goodwill juga sudah. Oke, tinggal masukkan kolom kertas kerjanya ya di bagian eliminasi. Ya, tinggal masukkan aja. Ya. Oke. Seperti yang Ibu bilang kemarin ya, ini boleh nggak dibuat? Hapus saja boleh sih. Ya, nggak masalah. Ini bukan berarti ya. Ini boleh dihapus. Ya. Sehingga nilainya akan sama seharusnya. Ya, tidak ada ini juga dihapus berarti ya. Ya. Oke, kalau kolom eliminasi sudah masuk, tinggal ke bagian laporan konsolidasi. Oke, Ibu nggak jelaskan lagi yang di sini ya, karena teknisnya sama. Ya. Oke, ini adalah kertas kerja yang sudah dikonsolidasikan. Gimana untuk tahun keduanya? Sama prosesnya, ya. Jadi prosesnya sama, ya. Jadi tahun kedua, ya tahun tahun pertama itu akan jadi saldo akhir tahun pertama itu akan jadi saldo awal untuk tahun kedua, ya. Jadi kita asumsikan misalnya laba induk, ini laba induk, dividen induk. Oke, perhatian kita adalah laba anak dan dividen anak. Artinya pada tanggal 31 Desember, sorry, pada tanggal 31 Desember 2000X2, ya, induk akan mengakui perolehan laba anak, ya. Induk akan mengakui penerimaan dividen dari anak dengan jurnal sebagai berikut jurnalnya, ya. Jadi untuk pengakuan dividennya, kemudian ini untuk pengakuan labanya, ya. Lalu tetap ada jurnal tambahan untuk penyesuaian kenaikan nilai wajar aset ataupun goodwill, ya. Jadi pendapatan dari anak pada investasi dalam saham PT anak, ya. Lalu pendapatan dari anak pada investasi dalam saham PT anak untuk goodwill-nya. Ya. Oke. Posting berarti ya harusnya pada tanggal 31 Desember 2000X2 ya, saldo untuk akun investasi dalam saham PT anak adalah akan muncul sebesar ini. Sedangkan akun ya pendapatan dari anak yang akan diakui induk adalah sebesar ini. Oke. Sudah oke ya. Artinya nilainya sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Oke, untuk kolom eliminasi ya teknisnya sama. Ya, kita buat jurnal eliminasinya ya, masukkan ya sebelum menyajikan kolom laporan konsolidasi. Tadinya sama ya. Yang akan kita eliminasi adalah laba, pendapatan laba dan dividen dari anak ya. Oke. Kemudian selisih. Oke. Oke, ini yang diperhatiin ya. Ini sudah Ibu kasih clue. Ya, nilai mana yang harus kita eliminasi. Ya, jangan salah. Ya, jadi ini adalah nilai 394 juta itu adalah sebesar investasi dalam saham PT Anak per 1 Januari 2000X2. Ya, karena kalau yang di neraca saldo itu adalah data investasi dalam saham PT Anak per 31 Desember 2000X2. Ya, yang akan kita eliminasi itu adalah yang per 1 Januari 2000X2. Sehingga selisihnya adalah 74 juta. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk tahun kedua, ya, selisih itu dialokasikan pada tanah, bangunan, goodwill. Kenapa yang BPP tidak masuk lagi? Karena barangnya kan nggak ada lagi tuh. Itu kan yang tahun lalu. Ya, tahun lalu itu nggak masuk lagi. Ya. Kemudian, ya, karena oke, akumulasi penyusutannya di sini ada akumulasi penyusutan. Hanya untuk fixed asset. Ya, hanya untuk fixed asset. Ya. Lalu ada ayat jurnal amortisasinya. Bukan amortisasi sebenarnya ini ya. Harusnya bukan amortisasi tapi apa? Penyusutan. Ya. Oke, ini oke. Jadi nggak ada beda ya. Bedanya hanya di sini. Ya. Karena tahun kedua ya,
bangunan peralatan itu kan sudah disusutkan, ya, maka ya ada alokasi untuk beban penyusutan sebesar 6 juta, ya. Oke, tinggal masukkan ke dalam kolom eliminasi sehingga akan menghasilkan kolom laporan. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu paparkan. Silakan nanti difahami lagi, ya. Silakan didengarkan eh, berulang, ya, apabila diperlukan. Silakan dipahami, ya. Baca lagi materi-materi yang berhubungan dengan eh, kepemilikan 100% dibeli di atas nilai buku. Oke, akhir kata, tetap semangat dalam belajar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.